agenda berikutnya yaitu ada kata sambutan dari Camat Ciomas kepada Bapak Dr. Handes Tirta Juwarta MSI. Mohon kesediaannya Bapak, kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah ruah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan di hari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bupati Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang non-formal, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, terima kasih Bu. Yang terhormat rekan Muspika, hadir Pak Kapolsek, Bu Dadramil diwakili oleh Pak Babinsanya, Pak Baduy, alhamdulillah, terima kasih. Yang terhormat juga hadir Bapak Kepala Desa Laladon, atur nuhun Pak, alhamdulillah hadir. Yang terhormat juga yang punya yayasan sekaligus penggiat pendidikan, Bapak Kiman, Pak Kiman Siregar ya, Pak Kiman Siregar, betul ya, alhamdulillah. Kita tahun ketiga ini pertemuan ya, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu narasumber, alhamdulillah hadir baik dari IPB, praktisi, juga Ibu Daning juga ya, Bu Dining, alhamdulillah. Beliau banyak pengalamannya juga, alhamdulillah. Dengan ibu narasumber lainnya. Yang terhormat Ketua Himpaudi, alhamdulillah Bu Yanti juga hadir ya. Teman-teman, kemudian kepala sekolah, dan tentunya ibu, bapak, peserta yang hadir dalam kesempatan ini, kita semua, semoga kita selalu dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini disampaikan ini yang ketiga, tahun ketiga penyelenggaraan kegiatan sejenis, dan tentunya semakin banyak Pak Ketua Yayasan ya, dan tentunya semakin menuntut untuk lebih luas lagi fasilitasnya ya Bu Kepala Sekolah. Dan mudah-mudahan seiring dengan kegiatan yang terus berlangsung, sarana dan prasarana di sekolah ini lebih luas, lebih memadai, dan tentunya lebih representatif untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasannya pendidikan hari ini yang bertemakan dan berfilosofi dengan menyiapkan anak-anak bangsa untuk tahun 2045 Indonesia Emas. Anak-anak yang besok lusa di tahun emas tersebut akan menggantikan kita semua. Tentunya upaya sinergitas kita dalam memberikan dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar keilmuan, sekaligus dasar-dasar
berperilaku menjadi hal penting, sehingga pada saatnya anak-anak bangsa melaksanakan estafet kepemimpinan, estafet pengisi kemerdekaan, estafet pelaku pembangunan sudah siap dan tangguh. Dan 2045 tidak lama lagi. Untuk itu kegiatan ini tentunya memberikan bekal kepada kita untuk menyiapkan generasi penerus kita. Tema yang diambil pada saat sekarang seiring dengan ngetrennya makan bergizi gratis. Sini sudah Pak? Belum? Mau ya? Oke, ya. Kemudian juga dengan energi hijau yang tentunya nanti apa itu energi hijau nanti akan disampaikan oleh narasumber. Tentunya hal ini memberikan gambaran, memberikan sejumlah informasi kepada kita semua untuk memahami apa itu yang dikatakan pangan sehat, apa itu yang dikatakan energi hijau, dan education ini menjadi penting untuk kita ikuti. Selanjutnya pada saat sekarang juga ingin saya sampaikan bahwasannya makan bergizi gratis di lingkungan Kecamatan Ciomas, beberapa dapur, beberapa SPPG sudah melakukan dan sudah melaksanakan kegiatan pembagian makan bergizi gratis, dan insya Allah hal itu akan menyasar semua sasaran yang seyogianya menjadi bagian dari program tersebut. Kami di wilayah dalam hal ini di kecamatan, di kepolisian maupun di Koramil menjaga kelangsungan program tersebut benar adanya dan sampai kepada yang berhak dengan tidak ada hal-halnya yang tidak kita inginkan. Kemarin ramai adanya MBG yang kena racun. Setelah ditelusuri ternyata di wilayah kita ternyata itu tidak ada, dan itu lebih kepada hoak ya, hoak. Dan alhamdulillah, dan untuk itu insya Allah dari SPPG sendiri dengan monitoring, dengan pemantauan langsung baik dari Babinsa maupun Babin Katibmas yang ada di wilayah kita itu termonitor dan terupdate untuk diamankan dan untuk disampaikan informasinya kepada halayak warga masyarakat Kecamatan Ciomas. Hal lainnya dalam kesempatan ini berkaitan dengan energi hijau, lebih kepada hal-hal yang apa yang kita bisa lakukan. Yang paling sederhana berangkat dari sampah aja dulu. Jangan dulu kepada energi hijaunya, tapi kepada sampah di lingkungan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, TPA tempat penampungan akhir sampah di Galuga itu sudah over kapasitas. Terakhir masih di tahun ini adanya korban di TPA tersebut, korban jiwa, pegawai yang melakukan di sana tertimbun sampah dan tidak tertolong. Berangkat dari itu, nah Pak Camat mah kalkah ngadongeng gitu,
Salah satunya adalah sampah di wilayah kita sampai ke Galuga. Dan ketika overkapasitas itu ada yang bisa kita lakukan untuk tidak sampai sampah itu karena overkapasitas tadi, ada yang kita bisa lakukan. Di lingkungan Kecamatan Ciomas, di lingkungan Bapak Ibu semuanya, mohon kiranya lebih arif bijaksana dalam pengelolaan sampah. Jadi di rumah tangga kita semua, tidak hanya Bapak Ibu tapi abdi juga, saling mengingatkan untuk mengelola sampah. Mulai dipisah, mulai dikelola mana sampah yang organik, non organik, malah ada sampah yang juga berbahaya. Kita pisah, kita sedemikian rupa dipilah, kemudian di wilayah insya Allah Bapak Kepala Desa, Pak Lurah sudah mengamanatkan itu semua untuk adanya pengelola sampah dalam bentuk bank sampah di wilayahnya masing-masing. Ketua RT, Ketua RW untuk melakukan itu. Sehingga sampah di samping itu adalah limbah yang rumah tangga keluarkan, tetapi bisa menghasilkan pundi-pundi, apakah itu bisa dijual, ketika yang bisa dijual, ketika yang bisa diolah bisa jadi pupuk organik ataupun hal lainnya, bisa dijadi makan hewan. Malah sekarang di wilayah Laledon ini juga ada yang mengembangkan magot dari sampah itu sendiri. Intinya kelola sampah dengan baik. Dan insya Allah pemerintah Kabupaten Bogor mengalihfungsikan dari TPAS Galuga menjadi tempat pembuangan sampah yang besok lusa menghasilkan energi listrik. Dan untuk itu semua mari kita dukung dengan mengelola sampah dari rumah tangga. Hal lainnya, jadikan pendidikan pada anak-anak kita, invest yang besok lusa hasilnya akan mengalir kepada kita, tidak hanya di muka bumi ini tetapi di hari kemudian. Kenapa itu? Ada 3 perkara yang putus ketika seseorang meninggal dunia. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.